DPR berniat menghidupkan kembali Lembaga Tinggi Negara Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang sudah dihapus pada amandemen Undang-Undang Dasar. Pakar Hukum Tata Negara menyebut tindakan DPR itu melanggar konstitusi. Benarkah menghidupkan lagi DPA dilakukan untuk memberi jabatan pada Presiden Jokowi pasca lengser? Berikut ulasannya. Hari Kamis 11 Juli lalu DPR menggelar rapat paripurna ke-22 masa sidang kelima tahun 2023-2024. Dalam rapat paripurna kali ini DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi usul inisiatif DPR. DPR hanya butuh 1 hari untuk menyusun RUU One Team Press sekaligus sepakat membawanya langsung ke rapat paripurna. Balik mendadak baru membahas penyusunan RUU One Team Press pada 9 Juli hari Selasa siang. Sorenya mereka sudah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang One Team Press ke paripurna. Yang mengejutkan, dalam RUU itu nomenklatur One Team Press diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, sebagaimana termaktub dalam pasal 1A RUU One Team Press. Mengejutkan karena lembaga bernama DPA sudah dihapus pada amandemen Undang-Undang Dasar. Nantinya kedudukan DPA akan menjadi lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kendati melanggar konstitusi, 9 fraksi di DPR menyepakati revisi ini sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Munculnya draft kilat revisi Undang-Undang One Team Press ini tidak pelak menimbulkan dugaan bahwa lembaga baru bernama DPA disiapkan untuk Presiden Joko Widodo yang akan pensiun dari jabatan Presiden Oktober mendatang. Sinyal itu ditunjukkan oleh pernyataan orang dekat Jokowi yang juga politisi Partai Gerindra, Marwarar Sirait. Marwarar berharap Jokowi akan menjadi anggota DPA ke depannya. Jika benar bahwa DPA dibentuk hanya untuk Jokowi dan sejumlah politisi senior lainnya, maka menurut analis politik itu akan mengkhawatirkan. Saya khawatir misalnya ada dugaan-dugaan inisiatif rancangan undang-undang ini hanya sebatas untuk mengakomodasi politik yang jauh lebih luas ya. Karena prosesnya begitu cepat, publik justru menduga jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di balik itu semua. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa RUU yang kemudian menjadi inisiatif DPR ini hanya sebatas untuk mengakomodasi pihak-pihak tertentu karena jabatan politiknya di 2024 berakhir, kemudian akan ditampung dalam wadah yang baru ini. Jangan sampai misalnya perubahan ini sebatas ada kesan merangkul, mengakomodasi begitu luas kepentingan politik yang selama ini memang akan berakhir masa jabatan politiknya. Saya kira di situ konteksnya. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari bahkan tegas menyatakan dihidupkannya DPA bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya pada amandemen undang-undang keberadaan DPA sudah dihapus. Di Undang-Undang Dasar kita di bab 4 sudah dinyatakan bahwa khusus untuk Dewan Pertimbangan Agung dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi nomenklatur ketatanegaraan yang namanya Dewan Pertimbangan Agung. Jadi agak aneh juga pilihan pemerintah dan DPR dalam merevisi Undang-Undang One Team Press ini melalui menggantikannya dengan nomenklatur DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Karena dengan digantikan nomenklatur itu, dengan sendirinya gagasan itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar bilang sudah dihapuskan. Kalau kita mau menelusuri kenapa DPA itu dihapus, kita akan paham di dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar, seluruh anggota MPR ketika itu bicara bahwa untuk memurnikan kekuasaan Presiden, tidak diperlukan lagi yang namanya DPA. Tetapi agar Presiden mampu mendengar cara pandang lain, masukan-masukan, maka Presiden akan diberikan atau dibentuk yang namanya One Team Press untuk memberikan masukan itu, tetapi berada bersama Presiden. Nah, karena itu memang tidak ada DPA semestinya dalam prinsip konstitusional kita. Jangan bangunan yang baru kita buat ini malah merusak bangunan presidensial murni yang hendak digagas
pada reformasi lalu. Saya pikir ini lebih banyak motif politiknya ya, untuk bagi-bagi kekuasaan. Sayangnya bagi-bagi kekuasaan itu malah melabrak bangunan konstitusional kita. Hukum tertinggi dari negara ini dilabrak terang benderang ya, bahkan sangat eksplisit tabrakannya itu. Soal dugaan revisi Undang-Undang One Team Press yang akan menghidupkan lagi DPA sudah dikonfirmasi ke Presiden Joko Widodo. Namun Presiden balik meminta wartawan menanyakannya ke DPR. Nah, itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Pernyataan Presiden Jokowi itu dikritik oleh ahli hukum tata negara dengan menyebutnya sebagai lempar batu sembunyi tangan. Menurut saya tidak boleh juga pembentuk undang-undang seolah-olah yang melempar batu sembunyi tangan. Begitu ada keributan penamaan DPA terhadap peran Presiden Jokowi mengatakan itu usul inisiatif DPR. Perlu diketahui tidak akan ada pembahasan undang-undang tanpa kesepakatan dua belah pihak yang namanya DPR dan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Jadi Presiden tidak bisa mengatakan tanya DPR saja. Karena bagaimanapun kalau Presiden tidak mau membahas, tidak akan pernah ada undang-undang yang bisa disahkan. Kalau Presiden tidak setuju dengan perencanaan, tidak ada undang-undang yang bisa direncanakan. Jadi menurut saya, sudahlah bersandiwara, bagi kita semua sudah tahu arahnya kemana, ini kepentingan siapa saja, dan ini untuk dalam rangka politik apa saja. Oleh karena itu, bagi saya terang benderang, kalau tidak menghormati konstitusi, sudah pasti yang dihormati itu adalah kepentingan politik sesaat. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden bisa disahkan jadi undang-undang sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Yang pasti jika memang dimungkinkan selesai, jika dimungkinkan ada waktu 1 bulan untuk kemudian Presiden menandatangani undang-undang tersebut sebelum masa jabatan Presiden yang sekarang berakhir. Namun jika tidak memungkinkan, tentu saja Presiden yang akan datang pasca 20 Oktober akan menandatangani. Jadi kita lihat apakah dimungkinkan atau tidak. Jadi kita tunggu sampai sidang yang akan datang yang akan dibuka tanggal 16 Agustus yang akan datang. Penyusunan draft revisi Undang-Undang One Team Press yang serba kilat serta pembahasan yang akan dilakukan juga secara kilat jelas menyalahi prosedur pembentukan undang-undang yang mengharuskan konsultasi publik. Kini kemauan dan kepentingan elit untuk bagi-bagi jabatan pun tidak lagi mengindahkan konstitusi dan hak publik sekaligus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.